masih di luar ya, jelek gitu. Ntar perlu dibuat lebih masuk lagi ke dalam. Ya kurang lebih. Ntar kita masukin lagi ke dalam. Ini kalau seharusnya sih kita lebih gampang. Ini kan karena edge-nya susah, karena edge-nya belum banyak, otomatis jadi dia smoothingnya langsung melekuk ke dalam. Oke, dan nah kalau sudah bagian atasnya, kalau pot kan lebih gendut di bagian bawah, atasnya agak mengecil, terus ada lidnya buat ada capnya di bagian atas gitu kan. Karena itu ini saya mau kecilin bagian atasnya. Kalau kita kesini kan jadi gini ya. Terus saya scale kecilin sedikit. Nah, gitu ya. Tuh. Gitu? Oke. Dan kelihatan? Terus ini saya kurangi gitu ya. Nambah itu pakai shift, ngurangin pakai control. Oke. Saya naikin kurang lebih aja. Tuh, kurang lebih gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita mau nambahin bagian tengahnya nih bodinya supaya eh, apa namanya nggak kekurangan gitu ya. Cuma kan ini kita buatnya sampai bawah sini nih, jadi kita mau nambahinnya di bagian bawah gitu ya. Jadi saya pakai edge atau saya mau pakai edge, double klik aja dia round it, terus saya tarik ke atas gitu ya. Tuh. Terus saya scale dikecilin supaya dia mengecil. Nah, di bagian bawahnya baru kita nambahin pakai insert edge loop. Gitu ya. Terus jangan lupa dua-duanya. Gitu ya. Terus di scale lagi biar lebih lebar di bagian bawah. Nah, sekarang malah lebih gampang masuk ke dalamnya. Gitu ya. Nah, gitu. Wah, ini malah shape-nya lebih bagus. Gitu ya. Bagian dalamnya kayaknya perlu dilebarin. Oke, dah. Nah, oke. Ini kalau ada overlap ya, dibetulin aja sih. Ya. Aja. Re-editing aja. Oh, ini kalau belum terlalu masuk, ntar bagian dalamnya bisa diekstruk sih, nggak masalah. Skip kalau susah gini apa namanya siletnya ya silet aja semua, habis itu pakai kontrol tinggal dikurang-kurangin aja, nah nanti dapat seleksi yang di dalam ini kita extrude ya supaya nempel ke dalam. Ini kita lihat aja, nah ini kan belum apa-apa udah bisa aja gitu ya. Nah, ya. Oke, tuh, dah, oke, nah, nah, gitu ya, nah, tuh, oke, ini kan kelihatan lebih apa, lebih kokoh. Oke, kita tarik masuk ke dalam, ke atas. Kayaknya terlalu jauh keluar. Saya takut nggak terlalu apa, nggak terlalu kokoh. Oke, gitu ya. Nah,
Nah, kalau sudah, kita mau mengekstrut lagi bagian tengahnya untuk leadnya, keluar airnya, gitu ya. Ini saya nambah insert edge loop di bagian bodi tengahnya lagi. Nah, ini kan. Terus jangan lupa dalamnya juga. Gitu. Tuh, gitu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke edge. Kok ke edge? Ke face. Kita mau extrude dari sini nih. Ini bikinnya sama kayak handle-nya ini, clip-nya ini, percutnya itu objek terpisah. Ini cuma extrude lagi aja, sama aja. Kalau kamu udah terbiasa ya, ini kan cara cara apa extrude. Kalau kamu udah terbiasa, ini langsung aja ditaruh di atas ini. Tuh. Terus, sorry, ini mesti dikecilin dulu. Oke, gitu ya. Terus kalau udah kamu extrude lagi, terus ini langsung aja taruh di atas ini, terus gitu ya. Ya, ya. Ini ya kita rotate sedikit. Habis itu akan lebih cepat kalau kamu tinggal nambahin apa namanya edge-nya aja lagi. Nah, gitu ya. Ini nanti habis itu kamu geser-geserin aja. Kan gitu. Nah, nah, ini kan gini ya. Kalau bentuknya kayak kelipet-lipet, ya ini rotasinya yang belum benar aja. Kan kurang lebih gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini udah bener ya. Cuma proporsinya belum bener. Jadi kita perbesar lah. Gitu ya. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Kayaknya perlu lebih ekstrim lagi nunduk ke sini. Gitu ya. Terus gitu. Ini freehand editing aja kalau udah gini. Tuh, gitu ya. Nah, tuh. Oke. Oke. Ya. Ya. Ini terlalu masuk. Nah, kalau ini sudah, kan kaku tuh. Ya. Ini juga, apa namanya, edge loop-nya juga jelek. Kamu tambah-tambahin aja sesuai yang kamu perlu aja. Ini misalnya di sini biar lebih sharp. Nah, itu ya. Bagian awal lead-nya ya kamu tambahin. Terus katakanlah kamu perlu nambahin di sini, terus kamu perlu nambahin di sini, gitu ya. Itu ditambahin aja bebas. Nah, gitu ya. Nah, itu gitu aja. Ya, bikin bebas aja. Yang penting di sini itu yang penting proporsinya benar, kurang lebih perbedaan antara body keseluruhan sama leadnya sama handle-nya itu yang penting pas sama gitu ya.
kita mau extrude lagi. Gitu ya. Nah, itu gitu ya. Ntar kalau ngerasa oh terlalu pipih, terlalu bulat ya, udah editingnya langsung di Firecuts-nya aja, gitu ya. Nah, terus bagian lubangnya ini itu sama seperti ini. Jadi kamu extrude kecilin dulu buat ketebalan, extrude lagi biar masuk ke dalam. Nggak usah sampai dalam, sekedar kelihatan dia seakan-akan bolong aja. Gitu ya. Nah, itu usahakan liuk-liuknya smooth, bagus gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau terlalu lebih besar, perbesar lagi. Ya, gitu ya. Oke, gitu. Ini secara teknikal sih nggak, toolnya nggak terlalu sulit. Cuma yang menyusahkan kamu ya, kamu mesti rajin. Kebanyakan eh, toolnya lebih banyak yang apa namanya freehand editing. Oke, gitu ya. Ini di bagian handle-nya kasih lebih tebal supaya pegangannya lebih kokoh. Oke, tuh gitu ya. Nah, tuh. Sepertinya bagian dalamnya harus diperbesar juga supaya terlihat lebih kokoh. Oke, tuh, gitu ya. Oke, dah. Habis ini sebelum kelit, ya, sebelum tutupnya bagian atas, ini eh, eh, buat lebih lebar dulu biar shape-nya lebih bagus. Gitu ya. Nah, gitu, gitu. Ini bodinya biar lebih gemuk. Kayak gitu. Oh, sip.
gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, nah kalau sudah, kita tinggal bikin cutnya. Ini sama lah. Kita mau buat pakai silinder baru ya. Oh, ini saya taruh di sini di atasnya. Tuh. Ini juga sama seperti sebelumnya. Mungkin kita perlu lebih pipih. Saya set tingginya berapa tuh? 30. Terus ini juga 8. Kita nggak pakai cap gitu ya. Tuh, kurang lebih gini. Ini ketinggian juga sih. Height-nya saya ganti 20 gitu ya. Tuh. Oke, kalau udah saya mau rotate juga supaya posisinya sama gitu kan di sini. Jadi ini saya rotate supaya posisinya sama gitu ya. Habis itu posisinya saya samain supaya dia benar-benar ada di atas gitu ya. Oke, ini kan kamu workflow-nya udah tahu ya, jadi saya langsung pakai smooth subdiv proxy gitu supaya dia bisa langsung ada di atasnya benar-benar. Nah, sorry. Nah, ini ya, kayak gitu. Oke. Nah, tutupnya kan biasanya menggelembung di bagian atas, terus ada bibirnya yang agak melebar sedikit, terus ada pegangannya gitu ya di bagian atas, gitu kan? Oke, sekarang saya akan buat yang pertama gelembung di bagian atasnya dulu. Tapi sebelumnya saya mau membuat bibirnya tuh agak melebar sedikit supaya waktu ditaruh itu pas nggak jatuh ke dalam tapi ada penahannya. Jadi saya mau pakai insert absolute untuk bagian sini. Nah, itu gitu ya. Ini belum apa-apa udah langsung apa namanya uh, terbentuk gitu ya. Ini saya ke face. Kalau tadi kita select edge terus di ring, ini saya manual deh. Jadi saya nyontohin beberapa cara. Keliling. Habis itu saya extrude. Nah, ya. Terus saya tarik keluar sedikit. Gitu kan, lidnya kan, apa tutupnya kan begitu ya. Uh, supaya nggak jatuh ke dalam. Gitu kan. Nah, kalau ini sudah, ini kan kelihatannya agak kebesaran sih. Tapi biarin aja nanti kita bisa scale secara keseluruhan gitu ya. Ini saya mau bagian dalamnya saya extrude lagi, terus saya kecilin, terus saya extrude ke bawah gitu ya. Ini jadi gini ya. Jadi kan kalau ditaruh, kalau lagi agak nggak pas, terus dia kayak ngelok sama bagian dalamnya gitu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus biar uh, ininya apa namanya lebih sharp garis di dalamnya itu, saya mau tambahin aja di sini. Nah, itu kan gitu kan. Oke ya. Dah. Terus bagian cutnya di atas nih, oh, sorry. Ya. Saya mau scale gitu, sedikit. Nah, ini gini aja sih. Nah, gitu ya. Habis itu saya scale, ini kurang lebih segini, gitu ya. Habis itu saya extrude ke atas untuk pegangannya. Ini kurang lebih lah, segini aja. Nah, extrude lagi supaya ada bagian kecilnya di atas. Nah, tuh, gitu ya. Nah, habis ini silahkan dibentuk supaya dia kelihatan lebih bulat. Cuma itu aja. Nah, ini kan lebih bulat ya. Tuh,
Nah, cuma biasanya kalau pegangan kayak begini licin dong, nggak bisa kepegang gitu kan. Karena itu, saya nambahin pakai insert edge loop di bagian sini. Nah, itu ya. Tuh. Terus kita scale agak besar supaya dia kalau megang nggak gampang jatuh atau apa namanya licin gitu. Gitu ya. Ini kalau ngerasa kayak gitu terlalu kecil, ntar dipegang jatuh gitu kan. Naikin aja. Oke, tuh ya. Ini cukup lah ya, kepegang gitu kan. Nah, ya. Terus ini saya turunin lagi sedikit. Terus saya scale, saya balik. Oke. Tuh, kurang lebih gitu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini saya select semuanya pakai vertex. Kenapa? Karena ini saya buatnya terlalu kecil, terlalu besar, jadi saya terus kecilin. Gitu ya. Kalau kamu ngerasa itu udah cukup ya, nggak perlu dikecilin. Gitu. Kita ngomongin proporsi aja. Kalau udah kamu turunin, terus kamu tutup. Oke, dah kurang lebih begitu. Habis itu kamu cek aja proporsinya kamu udah puas belum. Kalau belum ya dibetulin aja, diupdate aja lagi. Gitu, kira-kira itu enaknya gimana. Dah, gitu ya. Klik kanan, selesai. Gitu ya. Dah, tuh. Ini supaya tutupnya, capnya bisa ikut sama bodinya, kamu bisa parent. Jadi select apa capnya dulu, terus select bodinya belakangan. Habis itu kamu ke edit, terus di sini ada parent atau tekan P, gitu ya. Ini ada parent atau tekan P. Nah, ya, habis itu select bodinya, terus kamu drag aja ke tempat layoutnya. Terus ini kamu rotate aja sebagus posisi. Nah, ya. Oke. Kelihatan? Oke. Nah, habis itu ini kamu select aja semua. Terus di sini ada display wireframe color, gitu ya. Saya nih paling suka objeknya itu pakai wireframe warna hitam, jadi saya apply. Kalau merah biasanya buat skeleton, kalau ini kuning biasanya buat control. Kamu bebas-bebas aja. Tapi saya suka aja ngeliat warnanya hitam uh, lebih pas dengan gray shade-nya. Udah, ini kalau udah selesai gitu ya modelingnya, tapi untuk nge-manage project kamu ya simple manage lah. Ini yang proxy-nya kamu select semua, terus kamu masukkan dalam layer nih ya, display yang keempat kamu klik, terus kamu double klik, ini kamu kasih nama aja proxy object gitu ya, apa sih ya, proxy object gitu, terus kamu save. Ini jangan dibuang, terus kamu hide. Ini view-nya di sini kamu hide. Aku nggak mau ya, gitu ya. Terus habis itu ini kamu tekan F supaya fit di Windows. Ini semua kamu masukin ke layer lagi, gitu ya. Nih, double klik layernya. Di sini kasih kamu nama smooth object, gitu ya. Terus kita save. Nah, di sini ada tiga apa namanya? Ada tiga option. Yang pertama untuk view. Habis itu apa namanya? Ini saya lupa. Cuma yang ketiga itu reference. Ini warnanya R, jadinya tampilannya wireframe, gitu ya. Tampilannya wireframe. Dan ini nggak bisa diselect. Satu lagi itu R reference, tampilannya sesuai
shadingnya gitu. Kalau ada tekstur gitu kan ya. Ini tapi nggak bisa di-select. Kenapa ada option ini? Supaya objeknya aman, nggak kerusak-rusak gitu ya. Kalau kamu mau kerja ya kerja yang di proxy objek yang di sampingnya. Ini masih berpengaruh semua. Misalnya ini saya klik, terus saya geser, dia masih berubah gitu ya. Ini cupnya dua-duanya juga masih berubah gitu ya. Ini terus capnya itu juga masih berubah gitu ya, masih bebas gitu ya. Cuma itu dalam layer kita hide gitu. Ini udah nggak mau lagi. Kalau kamu mau nyelek ya klik kanan di layernya terus select object gitu. Oke, dah ini selesai videonya. Saya mau